Satu-satu, Sultan Tasya mulai muncul ke permukaan. Dan ini terasa seperti babak baru yang diam-diam sedang terbentuk. Setelah nama Tasya DA7 makin sering dibicarakan karena performa panggungnya yang stabil dan karismanya yang kuat, dukungan pun datang bukan cuma dari penonton, tapi juga dari orang-orang yang punya pengaruh dan modal besar. Suasana industri hiburan memang seperti itu. Ketika sebuah nama mulai panas, banyak pihak ikut melirik. Ada yang sekedar numpang hype, ada juga yang benar-benar melihat potensi jangka panjang. Dan kini, perhatian publik kembali tertarik pada satu kabar yang bikin penasaran. Bukan soal lagu baru, bukan juga soal kompetisi, tapi soal kolaborasi yang terdengar makin serius. Tasya seperti sedang memasuki fase di mana langkah kecilnya bisa berubah jadi proyek besar, karena dukungan yang datang bukan kaleng-kaleng. Dan sekarang, owner Seruni Skincare ikut merapat. Kabar ini langsung menyebar cepat karena terdengar unik. Seorang penyanyi dangdut muda yang sedang naik daun diajak collab oleh pemilik brand skincare. Banyak yang langsung bertanya-tanya, ini collab seperti apa? Endorsement biasa? Campaign besar? Atau justru ada konsep yang lebih kreatif, lebih niat, dan beda dari promosi pada umumnya? Yang jelas nama Seruni Skincare bukan nama yang asing di telinga banyak orang. Apalagi kalau brand ini memang dikenal aktif menggandeng figur publik. Begitu rumor collab ini beredar, netizen pun ramai menebak-nebak. Ada yang bilang ini tanda Tasya makin dilirik Sultan. Ada juga yang menilai ini bukti bahwa Tasya mulai diposisikan sebagai wajah yang punya nilai komersial kuat, bukan sekedar performer panggung. Kalau kita lihat polanya, kolaborasi antara artis dan brand skincare biasanya terjadi ketika ada dua hal yang bertemu, exposure dan persona. Tasya punya exposure, namanya naik, momen-momennya gampang viral, fanbase-nya mulai terbentuk. Dan Tasya juga punya persona, wajahnya mudah diingat, auranya hangat, tapi tetap punya bintang. Ini kombinasi yang disukai brand, apalagi brand kecantikan yang ingin terlihat dekat dengan publik, namun tetap glamor. Karena skincare bukan cuma soal produk, tapi soal cerita. Orang membeli bukan hanya karena krim atau serum, tapi karena mereka percaya pada sosok yang memakainya. Di titik ini, Tasya jadi aset yang menarik. Bukan berarti semuanya harus dibesar-besarkan, tapi fakta di lapangan memang begitu. Industri bekerja dengan persepsi, dan Tasya punya persepsi yang positif. Yang bikin penasaran adalah kemungkinan konsep collab-nya. Kalau cuma sekadar posting foto dengan caption, mungkin tidak akan seheboh ini. Tapi kenapa rumor ini cepat memantik rasa ingin tahu? Karena publik sudah keburu membayangkan sesuatu yang lebih besar. Konten behind the scenes, pemotretan eksklusif, campaign bertema glow up, atau bahkan mini-series pendek yang menggabungkan dunia dangdut dan beauty. Bayangkan Tasya tampil dengan styling panggung yang elegan, lalu masuk ke segmen kecantikan dengan narasi perawatan sebelum tampil live. Konten seperti ini biasanya mudah meledak karena memadukan dua hal yang disukai publik, hiburan dan transformasi. Dan ketika yang mengajak adalah owner brand langsung, banyak orang menganggap collab itu serius, bukan sekadar kerjasama lewat admin. Selain konsep, hal lain yang membuat collab ini ramai dibahas adalah istilah Sultan itu sendiri. Netizen sering menyebut Sultan bukan hanya karena uang, tapi karena dukungan besar yang terasa mengangkat. Satu pihak yang punya brand dan power marketing bisa mengubah jangkauan artis secara signifikan. Jika collab ini benar terjadi, Tasya bisa mendapat panggung baru di luar dunia panggung. Dunia komersial, lifestyle, beauty audience, bahkan influencer space. Ini penting, karena karier artis modern tidak hanya bertumpu pada penampilan panggung, tapi juga pada kemampuan membangun citra yang konsisten di banyak platform. Dan Tasya terlihat mulai masuk ke fase itu. Fase di mana namanya tidak hanya disebut saat ia bernyanyi, tapi juga saat ia menjadi wajar dari sebuah cerita brand. Menariknya, kolaborasi seperti ini juga bisa memperkuat sisi branding Tasya sendiri. Selama ini Tasya dikenal karena vokal dan performa, tapi publik juga suka melihat sisi lain, keseharian, perawatan, gaya, dan bagaimana ia menjaga penampilan sebelum tampil.
Skincare bisa jadi pintu untuk narasi yang lebih personal, bukan membuat Tasya berubah jadi selebgram, tapi menambah dimensi cerita agar audiens merasa lebih dekat. Apalagi, banyak penggemar artis yang senang meniru rutinitas idolanya. Jika Tasya membagikan cerita dengan jujur, misalnya bagaimana ia merawat kulit setelah make up panggung tebal, itu bisa terasa relatable dan tidak dipaksakan. Kuncinya ada di gaya penyampaian, natural, tidak lebay, dan tetap sesuai karakter Tasya yang dikenal sopan dan hangat. Tapi tentu, publik juga akan menunggu satu hal. Apakah collab ini akan memberi nilai lebih atau hanya memanfaatkan hype? Ini pertanyaan wajar, karena netizen sekarang makin cerdas. Mereka bisa membedakan mana kerjasama yang niat dan mana yang sekedar numpang tren. Kalau Seruni Skincare benar-benar ingin hasil yang kuat, collab ini perlu konsep yang jelas, narasi yang rapi, visual yang berkualitas, dan komunikasi yang tidak terkesan jualan doang. Dan kalau Tasya ingin menjaga reputasinya, ia juga harus selektif, memastikan produk, pesan, dan cara promosi tidak bertentangan dengan citra yang selama ini ia bangun. Kolaborasi yang tepat bisa jadi booster besar, tapi kolaborasi yang salah bisa jadi bumerang. Disinilah profesionalisme diuji, dan justru membuat cerita ini makin menarik untuk diikuti. Satu hal yang tak kalah seru adalah reaksi para fans. Biasanya ketika artis idolanya dikaitkan dengan brand tertentu, fans akan langsung membentuk gelombang dukungan. Ada yang siap beli, ada yang siap ikut challenge, ada yang siap share konten sampai FYP. Inilah kekuatan komunitas, dan Collab Beauty sering memanfaatkan itu dengan strategi sederhana, giveaway, hashtag campaign, atau konten transformasi. Kalau strategi ini dimainkan dengan pintar, bukan tidak mungkin collab Tasya x Seruni Skincare akan jadi trending. Apalagi bila didukung visual yang wah, set foto yang elegan, outfit panggung yang memikat, dan narasi yang menggugah. Sekali meledak, efeknya bisa merambat kemana-mana, termasuk memperluas awareness Tasya ke audiens yang sebelumnya belum mengikuti dunia dangdut. Yang membuat cerita ini terasa bukan kebetulan adalah timingnya. Tasya sedang naik, pembicaraan tentang dirinya masih hangat. Orang masih penasaran dengan langkah berikutnya. Dan tepat di momen seperti itu, sebuah ajakan collab muncul. Ini seperti puzzle yang pas, momentum bertemu peluang. Bahkan kalau belum ada pengumuman resmi sekalipun, rumor semacam ini sudah cukup membentuk ekspektasi publik. Dan ekspektasi itu bisa menjadi bahan bakar yang kuat selama dikelola dengan baik. Karena di era sekarang, perhatian adalah mata uang. Siapa yang mampu menjaga perhatian publik dengan cerita yang konsisten, dia yang akan bertahan lebih lama. Jadi pertanyaannya sekarang sederhana, tapi bikin semua orang menunggu. Collab ini akan seperti apa? Apakah Tasya akan muncul sebagai wajah campaign besar Seruni Skincare? Apakah akan ada konten khusus, event, atau bahkan proyek yang melibatkan fans? Yang jelas, satu Sultan Tasya memang mulai terlihat, dan langkah owner Seruni Skincare yang ikut merapat membuat cerita ini makin seru. Karena ketika dukungan mulai datang dari pihak-pihak berpengaruh, itu bukan sekedar ramai-ramai, tapi bisa jadi sinyal bahwa Tasya sedang diarahkan ke level yang lebih luas. Dan kalau ini benar-benar terwujud, kita mungkin sedang menyaksikan awal dari fase baru. Tasya bukan hanya penyanyi panggung, tapi juga ikon yang diperebutkan di banyak ruang.